Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah berjumpa lagi. Hari ini Bu Hera kita akan mengadakan pra-observasi ya. Iya. Gimana hari ini kita jumpa lagi dengan saya Saifuddin, CGP Angkatan 9. Tempat tugas saya SD Negeri 12 Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Sebelum kita mulai tentang observasi hari ini, Bu Hera, gimana kabarnya Bu Hera hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sehat, Pak. Alhamdulillah, semoga kita apa yang kita adakan pada hari yang berbahagia ini berkah dan bisa menjadi untuk amal kita ke depannya ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi Bu Hera ya. Iya, iya. Jadi kali ini saya sendiri akan mengadakan tentang pra observasi nantinya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Herawati SPD selaku guru SD Negeri 12 Sawang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ya Bu Hera? Iya, iya. Assalamualaikum Bu Hera, apa kabar hari ini Bu Herawati? Waalaikumsalam Pak Saifuddin. Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Alhamdulillah. Bu Hera, alhamdulillah kita hari ini mengadakan pra-observasi ya Bu Hera, yang nantinya saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nantinya ya Bu Herawati. Iya, iya. Dan atau saya akan melakukannya sebelum proses supervisi di dalam kelas ya Bu Hera. Iya, iya. Jadi tujuan kita hari ini mengatakan yaitu pra-observasi. Di situ pasti ada tujuan. Yang pertama tentang tujuan supervisi kita hari ini dan percakapan pra-observasi pada hari ini Ibu Hera. Adapun tujuannya kita akan melakukan supervisi untuk di dalam kelas nantinya adalah untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya ya Bu Hera. Jadi sebelum kita masuk kelas, berarti kita harus pra-observasi dulu ya. Kemudian, dan kenapa kita pada hari yang berbahagia ini melakukan pra-observasi Bu Hera? Sebagai kegiatan awal sebelum nantinya Ibu Hera melakukan pembelajaran agar lebih siap ya, agar lebih siap waktu di kelasnya nanti dan percaya diri dalam memberikan pelajaran kepada murid-murid dan untuk anak-anak didik kita di dalam kelas nantinya Bu Hera ya. Iya, Pak. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan nanti Ibu Hera ya. Di sini ada pertanyaan nanti Ibu Hera jawab. Bagaimana nanti yang Ibu jawab kita simpulkan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu Hera kepada Ibu Hera hari ini. Boleh Bu Hera? Insya Allah boleh. Boleh, silakan. Terima kasih. Jadi tujuan yang pertama di sini tujuan pembelajaran ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capaikan nanti di dalam kelas bagaimana Bu? Tujuan pembelajarannya atau rancangan ya Pak? Iya, tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibacakan atau didengarkan agar dengan cermat Pak. Berarti yang pertama peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur observasi Bu Hera ya. Iya. Kemudian peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kata, kalimat, paragraf yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dengan cermat. Berarti yang kedua peserta didik
mampu menelaah prinsip-prinsip penggunaan kata ataupun kalimat dan paragraf Bu ya. Iya. Terus ada lagi Bu? Ya, ada satu lagi. Peserta didik menulis rangkuman observasi dan memperhatikan kata-katanya, kata-kata kelengkapan, struktur dan kaidah penggunaan kata, kemudian kalimat dan tanda bacaan yang tepat, Pak. Berarti yang ketiga tujuannya yang Ibu ambilkan yaitu peserta didik menulis rangkuman ataupun observasi dan memperhatikan kata-kata kelengkapan tentang struktur dan kaidah-kaidah dan penggunaan kata-kata tentang kalimatnya Bu ya. Ya. Jadi ada tiga ya Bu. Ya. Ada tiga tujuan pelajaran yang Ibu sampaikan nanti di dalam kelasnya ya. Jadi kalau tentang menurut tentang areal perkembangan ya Bu. Ya. Tentang arealnya bagaimana areal perkembangan yang Ibu capaikan nanti Bu? Ya, area yang ingin saya capaikan dalam perkembangan ini, yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Ya, pengetahuan adalah siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur dan observasi, Pak. Ya, kemudian area keterampilan, menuliskan rangkuman atau kalimat yang ada pada teks hasil laporan tersebut. Ya. Oke, terima kasih Bu Vera. Berarti dalam areal perkembangan, jadi nanti yang Ibu kembangkan dan yang Ibu capaikan nanti di dalam kelasnya berarti yang pertama ada dua ya. Ya. Yang pertama tentang pengetahuan Bu ya. Ya. Yang kedua tentang keterampilan. Ya. Berarti kalau tentang pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks observasi Bu ya. Kemudian yang kedua tentang area keterampilan Bu. Jadi siswa itu menulis rangkuman ataupun kata atau kalimat yang ada pada teks hasil laporan tersebut Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Kemudian kalau bagian di tentang rancangan Bu ya. Tentang rancangan pembelajaran ya. Yaitu bagaimana rancangan Ibu dalam pembelajaran nanti di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya atau model pembelajarannya bagaimana yang Ibu bawakan nanti ataupun metode pembelajaran yang bagaimana? Rancangan pembelajaran dalam kelas mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya. Yang pertama strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional. Kemudian Bu, ada lagi? Kemudian saya akan membagikan kelompok yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan atau keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran basic masalah atau problem based learning. Dan kemudian satu lagi untuk metode yang saya gunakan adalah membagikan kelompok tanya jawab. Kemudian saya memberikan penugasan untuk anak-anak didik saya, Pak. Berarti dalam rancangan pembelajaran nanti Ibu akan di situ ada tiga ya. Yang pertama strategi pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu akan membagikan kelompok kepada siswa ya, yang sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing Bu ya. Kemudian yang ketiga metode yang Ibu gunakan adalah tentang membagi kelompok dan tanya jawab, dan Ibu akan memberikan penugasan kepada siswa tersebut ya. Terima kasih Bu. Kemudian tentang bagaimana ataupun media-media apa yang Ibu gunakan di
saat di dalam kelas nanti, Bu? Boleh dijelaskan? Terima kasih Pak Ya. atas waktunya. Media yang saya gunakan dalam kelas saat pembelajaran, yang pertama, media yang pertama sekali saya bawa adalah laptop, kemudian Infocus, Ya. kemudian buku paket, yang akan saya nampakkan pada anak-anak nanti di kelas. Saya mencari di Google, Pak. Di Google? Iya, di Google Internet. Ya. Kemudian anak-anak akan saya sarankan untuk melihat ke depan dan sekalian memberi materi pembelajaran untuk anak-anak. Oh ya, terima kasih. Ya. Berarti tentang beri contoh alat-alat yang akan dibawakan nanti, ataupun media-media nanti termasuk laptop, ya, buku paket, ya, dan Infocus dan lain sebagainya yang kita dalam di internet, ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau tentang waktu pelaksanaannya, Bu, ya, masalah waktu pelaksanaannya, nah, kira-kira Bu Hera kapan Ibu melaksanakannya di dalam kelas, hari apa, jam keberapa, Bu, Ibu laksanakan itu di dalam kelasnya? Kebetulan saya ada jamnya pada hari Kamis. Nah, pada jam 3 dan 4 di kelas 4. 3/4. Iya. Oh, berarti hari Kamis, Bu, ya? Iya. Hari Kamis berarti di jam 3 dan jam 4 di kelas 4, Bu, ya? Berarti begini, Bu. Jadi nanti hari Kamis saya hari Kamis saya akan datang dan saya akan masuk ke kelas Ibu Hera. Boleh, kan? Boleh. Saya akan masuk ke kelas Ibu Hera. Saya akan melakukan supervisi Ibu Hera pada hari Kamis itu, Bu, ya. Dan saya akan melihat dan saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas waktu Ibu mengajar pada hari Kamis tersebut, dan nanti akan saya melakukan percakapan yang terakhir lagi, Bu, ya. Yang saya akan melakukan percakapan lagi dengan Ibu yang terakhir kalinya di pasca observasi, ya. Nanti setelah Ibu mengajar di kelas, nanti saya akan wawancara lagi dengan Ibu di pasca observasinya, dan akan didampingi juga oleh pengajar praktik, Bu, ya. Iya. Ya, berarti kita ada bertiga nanti. Nah, Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kita pada hari ini, Bu? Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mendapatkan gambaran media yang apa saja yang saya gunakan saat nanti supervisi, Pak. Bisa saya persiapkan mungkin dari sekarang untuk persiapan supervisinya. Terima kasih, Bu Hera. Berarti nanti dengan adanya percakapan kita pada hari yang berbahagia ini, berarti Ibu sudah siap, sudah bisa mempersiapkan apa-apa dan bahan-bahan apa yang harus Ibu persiapkan nanti waktu Ibu di kelas, waktu ngajarnya dengan siswa, ya. Di kelas 4 pada hari Kamis, ya. Ya, insya Allah saya akan datang nanti tepat waktunya. Saya akan memantau Ibu di dalam kelas dan saya mencatat. Ya, terima kasih, Bu Hera, atas waktunya yang telah Ibu luangkan dengan saya hari ini, dan mungkin kita kalau ada izin Allah nanti kita akan berjumpa lagi, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hera.